Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wat tayajiri. Alhamdulillahilladzi akramana bi hadhil munasabah wa alhamdulillahilladzi ahdarana fi hadzal mahdhar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Segenap para kesepuhan, para kiai, para asatidz, para asatidah, panitia, Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Miftahul Huda, dan semua yang ikut menyelenggarakan acara yang mulia ini, yang semoga semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Semoga semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. Semoga semuanya mendapat rezeki yang luas, yang banyak insya Allah. Ya Allah, yang lagi seret rezekinya, lancarkan rezekinya ya Allah. Ya Allah, yang masih punya hutang, lunas hutangnya ya Allah. Kecil-kecil punya hutang juga, Masya Allah. Mudah-mudahan hutangnya lunas semuanya. Yang belum berjodoh semoga ketemu jodohnya. Yang cowok yang belum punya jodoh, tak doakan mendapatkan istri yang solihah, yang cantik, yang nurut, yang gak suka belanja. Yang perempuan tak doakan dapat jodoh yang ganteng, yang soleh, yang tanggung jawab, yang cinta, yang sayang, yang suka ngajak jalan-jalan, jodoh yang suka belanjain di Shopee. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh wa ta'alat azamatuh, yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Ini Masya Allah, ini kita kumpul dalam keadaan yang luar biasa, yang saya yakin pasti pertolongan Allah akan diturunkan di sini. Yang saya yakin pasti setiap doa diijabah di sini. Saya yakin setiap orang yang hadir ke sini dan punya niat yang baik, kemudian berdoa di sini, doanya pasti diijabah oleh Allah. Habib Anis, kenapa kok seyakin itu? Iya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kamu ini ditolong oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, itu sebab orang-orang lemah di antara kalian. Nah, di sini ahli hadis mengatakan yang lemah ini yang mana, Habib? Yang lemah ini yang orang tua-tua. Di sini ada yang tua-tua ya. Di sini juga ada anak kecil-kecil yang nggak punya dosa. Ini anak kecil-kecil sudah balik belum? Sudah. Waduh. Ini banyak anak kecil-kecil masih belum balik. Ada orang tua-tua yang sudah sepuh,
Ini sebabnya doa itu pasti diijabah oleh Allah. Karena kalau yang hadir semuanya cuman muda-mudi atau yang umurnya masih 30-an, kalau semuanya segitu belum tentu ditolong oleh Allah. Belum tentu diberi rezeki oleh Allah. Makanya kalau sekarang ini saya lihat luar biasa ini. Kemantren, di kemantren ini Masya Allah tabarakallah, yang sepuh-sepuhnya sudah hadir, yang muda-muda parubaya hadir, bahkan yang kecil-kecil hadir semua. Mudah-mudahan kita nggak keluar dari sini kecuali doa kita semuanya diijabah oleh Allah. Makanya nanti di akhir kita doa bareng ya, kita doa bareng, kita minta sama Allah, kita munajat pada Allah, kita mohon sama Allah. Insya Allah permintaan kita semuanya dikasih sama Allah. Ya, insya Allah. Yang pasti itu yang mengabarkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena kabar dari Nabi Muhammad sudah pasti benarnya, makanya kita yakin. Kalau yang ngasih kabar fulan ataupun fulana mungkin kita masih belum tahu benar apa enggak. Tapi kalau udah Nabi, kalau udah Rasulullah yang ngucap, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu nggak pernah ngomong dari hawa nafsunya. Nabi Muhammad itu selalu ngomong dari wahyu dari Allah Subhanahu. Makanya kita insya Allah di pengunjung acara kita akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad sudah membeberkan semuanya. Ini kita ini alhamdulillah udah. Kalau temanya tadi itu sabarnya Nabi Muhammad dalam berdakwah, kalau dipaparkan kayaknya buat nangis saja. Karena memang Nabi Muhammad bukan hanya sabar. Nabi Muhammad bukan hanya sabar aja, tapi terus bersabar. Karena kalau orang-orang kan ngomong sabar itu ada apanya? Ibu-ibu, sabar ada batasnya apa tidak? Yakin? Suami nggak ngasih duit 5 tahun mau? Katanya nggak ada batasnya. Sabar itu memang tidak ada batasnya. Yang ngomong sabar ada batasnya, kurang jauh mainnya. Tapi sabar itu ada tempatnya. Sabar itu ada tempatnya. Jadi sabar nggak ada batasnya. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berdakwah di kota Mekah, nggak jarang beliau diludahin orang. Bahkan setiap mau masuk Masjidil Haram, ada satu orang yang sudah istiqomah ngeludahin beliau. Belum lagi saat Nabi Muhammad sujud di depan Ka'bah, ditaruh apa? Kotoran onta. Belum lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibully. Ini buat Gen Z ini, jangan punya hati kecil. Punya hati, apa itu bahasa Cirebonnya? Pundungan. Apa? Purik. Purikan. Jangan jadi anak yang purikan. Gimana Habib? Nabi Muhammad itu dibully sering. Dibilang orang gila, iya. Nabi Muhammad itu dibilang orang gila, iya.
Dibilang penyihir, iya. Dibilang dukun, iya. Dibully, disebarkan fitnah di mana-mana. Tapi Nabi Muhammad purikan? Enggak. Nabi Muhammad sabar, kuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka itu ini gen Z, gen apalagi di bawah-bawah ini yang sekarang kadang-kadang suka purikan, nggak kuatan, dibilang hei kamu jelek, hitam, nggak sekolah 2 minggu. Kenapa? Kok nggak sekolah 2 minggu? Dibully. Ya. Kenapa kita harus selalu kalah dengan omongan-omongan orang yang ada di sekitar kita? Nabi Muhammad itu sabarnya sampai digosipin semekah. Nggak cukup orang-orang kafir Quraisy itu, nggak cukup ngegosipin Nabi Muhammad, menyebarkan fitnah yang tidak-tidak. Setiap ada tamu dari luar datang ke Mekah, kamu jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu orang gila. Kamu jangan percaya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu penyihir. Muhammad itu penyihir. Nggak cukup itu. Nabi Muhammad pindah ke Taif. Nabi Muhammad pindah ke Taif. Mau dakwah di Taif. Barangkali ada yang mau ikut masuk Islam, nanti bisa jadi estafet kelanjutan dakwahnya Nabi Muhammad. Jalan jauh dari Mekah ke Taif itu jauh, dataran gunung dingin, jalannya jauh lagi, kurang lebih 90 bahkan 100 km lebih. Jalan kaki, belum ada Toyota, belum ada mobil, belum ada bis. Jalan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Taif bukan disambut kayak saya ini, Masya Allah, datang ke kemantren disambut, Habib makan, minum, duduk di sini belum lama langsung makanan, minuman, semuanya dikasihkan. Nabi Muhammad enggak. Sampai di Taif dilemparin batu sama anak kecil-kecil ini loh. Dihujat mas, dihujat habis-habisan, diusir, dilempar batu sampai keluar darah. Tapi Nabi Muhammad purik, takut? Enggak. Nabi Muhammad diriwayatkan walaupun dilemparin batu, tapi tetap Nabi Muhammad berada di Taif kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Ngapain? Ngajakin orang-orang tetap ke jalan Allah. Tidak ada satu orang, tidak ada satu rumah kecuali diajak sama Nabi Muhammad. Padahal beliau saat datang sudah dibully, disambit pakai batu, diejek, difitnah, tetap kuat, tetap berdakwah, tetap ngajakin orang sampai kapan? Sampai Nabi Muhammad semua udah disamperin, belum ada yang mau, baru Nabi Muhammad balik ke kota Mekah. Itu sabarnya Nabi Muhammad, dan beliau terus bersabar. Terus sabar, nggak habis-habisnya. Nggak habis-habisnya. Tapi berkah kesabarannya Nabi Muhammad, ibu-ibu, bapak-bapak,
Nabi Muhammad dakwah bertahun-tahun sampai ke Taif itu kurang lebih mungkin hampir 13 tahun ya, 10-11 tahun sampai Taif. Pokoknya sampai hijrah ke Madinah itu baru 13 tahun. 10 tahun di Madinah. Kapan Mekah itu Islam semua? Di tahun ke-8 Hijriah. Fathu Mekah. Baru Mekah itu jadi Islam. Setelah berapa? 20 tahun. Dan Taif itu yang saat 10 tahun lalu mungkin ngelemparin Nabi Muhammad, tahun ke-9 Hijriah penduduk Taif masuk Islam. Ikut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi, datang ke Nabi Muhammad di kota Madinah. Sabar. Orang kalau sabar pada tempatnya akan meraih hasil. Maka itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ya harus sabar. Saat ada musibah sabar, diganggu orang ya sabar, dapat nikmat syukur, alhamdulillah, seperti itu. Nah, praktek di zaman sekarang beda. Diomongin sedikit purik. Berapa banyak anak-anak ini nggak betah di sekolahnya cuman gara-gara temennya ngebully. Memang bully itu nggak boleh. Haram, bully itu haram. Kalau ada anak yang mulutnya nggak beres, suka ngebully, ini dosa. Kenapa? Karena merusak mental. Merusak apa? Tapi yang dibully, kamu jangan purik. Hatimu jangan kecil. Besarkan hatimu. Teruslah berjalan. Buktikan ke semua orang kalau kamu adalah orang yang berhasil. Jangan sampai apa? Diomongin sedikit, purik. Nggak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Diomongi temennya. Kenapa kok nggak mau ini? Dibully sama temennya. Sampai sekarang itu kita bingung. Anak-anak ini, berapa banyak anak yang dibawa ke saya dan orang tuanya minta doa. Kenapa? Anaknya minta maaf sampai masuk ke rumah sakit. Sampai jadi orang yang minta maaf, hampir stres, depresi total. Cuman gara-gara dengerin omongannya, konsep kita, konsepnya Nabi Muhammad. Selagi itu bulian untuk kita, no problem. Namanya manusia nggak luput dari omongannya manusia. Ibu-ibu, Bu, saya mau nanya, kalau ibu-ibu puji saya tambah mancung apa enggak hidungnya? Kalau ibu-ibu muji saya, hidung saya malah tambah mancung apa tidak? Tidak. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak ngejek saya, nyela saya, hidung saya makin pesek apa tidak? Tidak ada perubahan dalam diri kita. Mau orang muji, mau orang nyela, tidak ada perubahan. Tapi kalau pujian kita masukkan hati, racun jadinya.
Tapi kalau celaan kita masukkan hati, racun jadinya. Makanya omongan manusia itu udah, yang namanya celaan, yang namanya pujian nggak usah dimasukkan pikiran, apalagi masuk ke hati. Orang muji-muji kita belum tentu tulus, ya apa tidak? Orang muji-muji kita belum tentu pujiannya itu benar. Yang tahu diri kita siapa? Ya kita sendiri. Wah, Habib soleh, kata siapa? Belum tentu saya soleh. Habib mah Masya Allah baik, belum tentu. Berapa banyak orang yang salah melihat, kelihatannya baik, ternyata nggak baik, betul. Kelihatannya jelek, ternyata baik. Makanya orang itu pujian jangan masuk hati, pikiran nggak usah. Yang tahu diri kita adalah kita. Orang muji, ya kita minta maaf sama Allah, ya Allah, maafkan saya ya Allah. Mereka ini muji-muji padahal nggak tahu saya yang sesungguhnya. Kalau ada orang nyela kita, mencaci maki kita, sabar, nggak usah dimasukkan hati. Orang Gusti Allah aja diomongin, Nabi Muhammad diomongin, Allah Jalla Jalaluh itu sering diomongin nggak? Sering, apalagi pas kita lagi nggak punya duit. Coba antum kalau nggak punya duit, siapa yang disalahin? Siapa? Gusti Allah, Gusti kok seret banget rezekinya ini. Seolah-olah kita protes sama siapa? Sama Gusti Allah. Lah kok protes sama Allah? Kenapa kok kita protes sama Gusti Allah? Masya Allah. Maka itu Nabi Muhammad sudah kita tahu. Nabi Muhammad kekasih Allah masih apa? Dikata-katain. Nah kita, Bu, Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian, kira-kira pantas nggak sih orang ngatain kita itu, pantas apa enggak? Coba dicek dirinya masing-masing. Pantas nggak ya? Nggak pantas, web saya sempurna. Aduh. Nabi Muhammad aja diomongin yang sudah sempurna seperti itu, apalagi kita yang tidurnya masih ngorok, tidur masih ngorok, disenggol masih bacok. Di sini siapa yang disenggol bacok? Emosian. Ayo. Siapa di sini kalau nggak punya duit pusing? Ayo. Siapa di sini kalau diomongin orang purik? Ayo. Agus kabeh. Masya. Kita yang masih penuh dengan kekurangan, kenapa kita harus marah saat diomongin orang? Allah yang maha sempurna diomongin. Nabi Muhammad kekasih Allah diomongin. Lah kita siapa sih? Ada orang ngomongin alhamdulillah. Saya mau nanya sama semua yang ada di sini. Siapa yang nggak pernah diribain? Kira-kira antum semua nggak pernah ribain siapa? Saya kasih buka ya. Yang nggak pernah diribain itu, yang nggak pernah diomongin itu satu orang gila. Jenengan pernah apa tidak ngomongin orang gila? Itu nggak pakai baju. Gimana tuh orang gila nggak pakai baju? Ada? Nggak ada. Makanya kalau kita masih diomongin orang, berarti kita masih waras. Berarti kita masih waras, alhamdulillah. Makanya kalau saya kalau diomongin orang ceduten misalnya di sininya itu,
duk 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 di kiri biasanya itu. Wah ini lagi ngomongin jelek nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Berarti Isun masih waras. Kalau nggak diomongin orang berarti Isun apa? Naudzubillahi min dzalik. Makanya itu alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu pusing dengan omongan orang kepada kita. Apa Habib yang harus saya lakukan saat banyak orang yang ngomongin saya, banyak orang yang memfitnah saya? Apa yang harus saya lakukan? Saya kasih satu hal Bu, kuncinya. Ibu-ibu, pegang semua ini, pegang dahinya. Coba semuanya pegang dahi. Mana dahi? Pegang dahinya. Mana dahi? Mana dahi? Ini loh dahi itu, ini. Ini dahi. Ini namanya dagu. Kenapa kok antum semua pegang dahi, megangnya dagu? Karena jenengan sedoyo semuanya ini lagi lihat saya. Betul? Berarti suara sama mata mana yang lebih kenceng? Mata. Makanya kita nggak perlu banyak ngomong sama orang. Saya ndak gitu, saya ndak gitu. Nggak perlu. Cukup kita berjalan, melihat ke depan. Kita tunjukkan kepada orang bahwa kita bukan seperti yang diomongi orang. Selesai. Itu caranya hidup. Nabi Muhammad difitnah gila, difitnah penyihir, difitnah dukun, difitnah semuanya. Tapi setiap orang yang dekat sama Nabi bingung, loh masa iya dukun kayak gini? Nggak mungkin. Masa iya gila kayak gini? Nggak mungkin. Masa iya penyihir seperti ini? Nggak mungkin. Akhirnya semuanya pada masuk ke dalam ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu yang harus kita lakukan. Biar orang melihat kita saja. Mungkin pertamanya sulit. Pertama sulit. Kita menerima omongan orang itu sulit. Tapi ingat baik-baik. Saat kita diomongin orang malah ciut, malah sembunyi, berarti orang-orang langsung ngomong, oh emang bener itu orang. Makanya itu sembunyi sekarang. Oh emang bener itu orang. Makanya dia nggak berani tampil lagi. Tapi kalau kita terus tampil tetap, walaupun diomongin, terus bermuamalah, terus berjalan dalam hidup, terus meraih kesuksesan, sampai kita sukses, maka semua orang akan melek. Wah ternyata tidak seperti yang diomongin. Ternyata nggak sama yang diomongin sama orang-orang. Makanya hidup zaman sekarang harus seperti Nabi Muhammad. Sabar, sabar dan sabar sampai ketika sukses semuanya pada ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad itu nggak sabar satu, Pak. Kalau sudah agamanya Allah diinjek-injek, Pak. Nabi Muhammad itu nggak sabar satu. Saat ada perempuan di pasar kota Madinah, saat belanja itu Nabi Muhammad itu perempuan itu diikat bajunya. Sehingga saat perempuan itu belanja, bajunya diikat, beliau jalan sedikit, bajunya robek semua. Muslimah, bajunya dirobek di depan orang banyak. Beliau malu. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Perang sama Yahudi. Usir Yahudi dari kota Madinah.
Nah, itu nggak boleh sabar kalau kayak gitu. Kenapa? Karena Islam diremehkan. Karena ajaran Islam dilecehkan. Karena harga diri Islam, harga diri muslimah dilecehkan, di situ nggak ada kata-kata sabar. Langsung perang dunia ketiga. Masya Allah, nggak ada. Ini loh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Makanya luar biasa Nabi Muhammad. Setiap sabarnya itu ada tempatnya, tapi tidak ada batasnya. Jadi tidak ada batasnya, ada tempatnya. Jangan sampai omongan manusia mematahkan semangat kita. Jangan sampai omongan manusia membuat kita nggak sekolah. Jangan sampai bulian teman-teman buat kita down, depresi, sehingga nggak punya semangat hidup. Tidak. Contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka itu semoga kita semuanya bisa terus dicintai Nabi Muhammad. Ya Allah, kami ingin seperti Nabi Muhammad ya Allah, yang sabar sehingga menuai hasil ya Allah. Ya Allah, kami ingin seperti Nabi Muhammad ya Allah, yang senantiasa terus menerus mendapatkan curahan rahmatmu, hidayahmu, yang terus menerus mendapatkan bantuanmu dan pertolonganmu, sehingga Nabi Muhammad kuat dalam menjalani kehidupan ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami seperti kuatnya Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, teguhkan kami seperti teguhnya Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang hamba-hambamu yang baik ya Allah, dan seperti Nabi Muhammad ya Allah, bisa mengikuti jalan jejak Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami ingin melalui momen Maulid Nabi Muhammad ini ya Allah, berkumpul dengan Nabi Muhammad ya Allah, memandang wajah indah Nabi Muhammad ya Allah. Maka itu ya Allah, jangan kau matikan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Bangkitkan kami bersama golongan Nabi Muhammad, masukkan kami ke dalam surgamu bersama golongan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami ingin surga firdausmu ya Allah. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami ingin surga firdausmu ya Allah, karena di situ ada Nabi Muhammad. Kami ingin masuk surga yang di situ ada Nabi Muhammad. Kami ingin masuk surga yang di situ ada para nabi, ada para rasul, ada orang-orang soleh, ada wanita-wanita yang salihah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kami, orang tua kami, pasangan hidup dan anak-anak kami, ya Allah, kakak dan adik kami, saudara-saudari kami ya Allah, paman dan bibi kami ya Allah, sahabat dan teman kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah, murid-murid kami semua ya Allah. Semua yang mendengar ini ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Surga yang di situ ada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, pantaskan diri kami untuk masuk ke dalam surgamu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada masa depan untuk anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak ini semuanya memiliki masa depan yang indah ya Allah. Memiliki masa depan yang cerah ya Allah. Memiliki masa depan yang sukses ya Allah. Jadikan semua yang hadir di sini sukses dunia dan akhirat ya Allah. Sukses dunia dan akhirat ya Allah. Sukses dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabulkan setiap doa-doa kami ya Allah.
Jangan kau pulangkan kami dengan tangan hampa ya Allah. Ya Allah, tangan kami adahkan di hadapan-Mu ya Allah. Kami sekarang bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Di sini ada orang-orang yang sudah sepuh ya Allah. Di sini ada orang-orang anak-anak yang masih kecil ya Allah, tanpa dosa ya Allah. Ya Allah, yang sepuh sudah Kau maklum, sudah Kau maafu ya Allah. Dan yang kecil sudah tidak ada dosanya ya Allah. Kami yang berada di tengah-tengah ini ya Allah, jadikan kami mendapatkan keberkahan keduanya ya Allah. Sehingga Kau berubah hidup kami menjadi sebaik-baiknya kehidupan ya Allah. Mudahkan setiap langkah hidup kami ya Allah. Mudahkan setiap langkah hidup kami ya Allah. Bantulah kami wahai yang maha suka membantu dan memberi kebaikan. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Panjangkan umur kesepuhan di desa Kemantren ini ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak muda dari Kemantren ini semuanya anak-anak yang bakti pada orang tuanya, anak-anak yang sukses dunia dan akhiratnya, anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah dan sukses ya Allah. Jaga kami semua ya Allah, lindungi kami semua ya Allah. Ya Allah, balaslah kebaikan untuk setiap orang yang ikut serta andil dalam terselenggaranya acara ini ya Allah. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti kajian ini walaupun sebentar, karena memang pada saat ini kami terima kasih atas dimakluminya akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Majalengka untuk menghadiri acara Gema Maulid yang ke-6 dari Majelis Duta Hijrah. Semoga majelis yang di sana juga berkah, yang di sini juga berkah, semuanya dapat keberkahan. Amin ya Rabbal. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.